Halo teman-teman semua, rekan-rekan semua, para pecinta ternak burung puyuh dimanapun. Salam jumpa, bertemu kembali bersama saya di channel BJR Kreatif ini. Dan di video kali ini teman-teman, rekan-rekan semua, saya akan kembali untuk melanjutkan di bagian kedua, yaitu kiat sukses beternak burung puyuh ya teman-teman. Di bagian satu saya sudah sampaikan dan ini melanjutkan, dan untuk di bagian dua ini teman-teman ya, ada hal yang lebih penting lagi. Yang berikutnya adalah di bagian ini ya, di bagian kedua ini kita langsung saja membahas topik ini ya teman-teman. Jadi pada dasarnya setiap peternak itu punya trik ya, punya tips masing-masing ya teman-teman. Nah, untuk video kali ini saya akan kembali yaitu berbagi ya tentang bagaimana kita bisa sukses dalam beternak burung puyuh ini teman-teman ya. Kira-kira apa rahasianya teman ya, saya akan sampaikan yang ketiga ya, ini kelanjutannya teman dari yang pertama. Video pertama saya sudah sampaikan dan ini bagian kedua. Yang ketiga ya, setelah masalah bangunan, masalah radius ya, jarak ya, kemudian yang ketiga adalah yang tidak kalah penting adalah bagaimana kita memilih ya, bagaimana kita memilih yaitu pembibitan ya, atau bibit burung puyuh yang akan kita pelihara itu seperti apa teman-teman. Nah, tentunya teman-teman kita harus memilih ya, menyeleksi ya burung puyuh yang akan kita pelihara ya. Kalau teman-teman membeli mungkin anakan ya dari peternak ya, atau teman-teman mungkin menetaskan sendiri, tentu teman-teman kalau menetaskan sendiri harus memilih ya kualitas telur berasal dari indukan yang baik ya teman-teman, yang berkualitas. Kalau teman-teman membeli dari para peternak ya, atau dari pembibitan, tentu teman-teman harus menyeleksi, harus memilih ya bibit yang unggul, yang berkualitas baik ya teman-teman. Nah, ini yang ketiga ya, jadi masalah pemilihan bibit, nah ini penting ya teman-teman. Nah, ini melanjutkan ya. Kemudian yang keempat ya teman-teman, yang keempat yang tidak kalah penting adalah yang keempat teman-teman, khususnya para pemula, kita sudah memahami, kita sudah tahu bagaimana cara sistem pemeliharaan burung puyuh ya. Jadi kita harus tahu teman-teman ya, seperti apa kira-kira maunya burung puyuh ya. Jadi kita harus tahu ya seluk-beluk tentang dunia burung puyuh ini teman-teman ya. Jadi kita harus memahami bagaimana sistem pemeliharaannya ya. Ada teman-teman para pemula khususnya ya, makanya banyak yang gulung tikar, berhenti di tengah jalan karena mentok ya teman-teman. Artinya sudah berhenti di pemeliharaannya, bingung ya untuk lanjutnya seperti apa cara pemeliharaannya ya. Nah teman-teman, itu harus pelajari ya seluk-beluk dalam sistem pemeliharaan ini penting ya. Mulai dari masalah tempat ya, masalah kandangnya, bagaimana mengelola kotorannya ya, kohenya, bagaimana sistem ya nutrisi makanannya, dan yang lain-lain teman-teman. Itu namanya sistem pemeliharaannya. Nah ini yang keempat ya. Jadi teman-teman, kita harus memahami sistem pemeliharaan. Nah saya pastikan teman-teman ya, kalau teman-teman memahami yang keempat ini ya, baru keempat ya teman, ini penting ya. Sampai di poin 4 teman-teman, kalau teman-teman sudah memahami ya sistem pemeliharaan, cara beternak burung puyuh, maka teman-teman sudah punya modal ya. Artinya teman sudah memahami, karena itu adalah kunci sukses ya, kunci sukses dalam kita beternak burung puyuh. Jadi yang keempat, kita harus paham, kita harus tahu bagaimana sistem pemeliharaan burung puyuh. Nah yang kelima teman-teman, yang kelima yang tidak kalah penting adalah yang kelima teman-teman. Setelah kita sudah tahu sistem pemeliharaannya, yang kelima adalah kita sudah menguasai, kita sudah paham bagaimana marketingnya ya teman-teman. Kita harus paham. Nah sistem marketingnya seperti apa, sistem pemasarannya nanti ya, produk dari ternak kita ini seperti apa ya, bagaimana pemasaran telurnya, bagaimana nanti untuk burung yang sudah akhir ya. Nah itu juga bisa kita jadikan sesuatu yang bisa mendatangkan hasil ya, mendatangkan income teman-teman ya. Jadi semuanya nggak sia-sia. Bagaimana sistem pengeluaran kohenya, itu juga bisa menambah modal kita teman-teman ya. Jadi sistem marketing, pemasaran ini penting, harus kita pahami, harus kita kuasai. Nah kalau kita sudah memahami, kita sudah punya modal ya, kita sudah tahu sistem pemasarannya, marketingnya teman, itu sudah hal yang sangat luar biasa. Itulah modal kita teman ya, untuk burung puyuh kita, ternak kita bisa berhasil ya, karena kita sudah menguasai, kita sudah paham dunia marketingnya seperti apa ya, pemasarannya ya, dari hasil produk kita ini, mulai dari telur fertilnya, telur konsumsinya, dan yang lain-lain. Nah itu yang kelima ya teman-teman. Kemudian yang keenam adalah
kita harus belajar untuk mengolah, belajar untuk memanage ya sistem manajemen ya. Teman-teman harus punya sistem manajemen administrasi dalam pengelolaan ya, keuangan ya. Jadi supaya apa teman-teman, kita harus punya sistem ya. Kalau kita nggak punya sistem manajemen dan administrasi keuangan kita, walaupun skala kecil ya teman-teman, kalau kita sudah kuasai itu adalah modal ya teman-teman, apalagi nanti sudah menjadi besar. Kalau kita sudah paham ya teman-teman, jadi untung rugi kita harus tahu dari sistem manajemen administrasinya ya, bagaimana kita mengelola sistemnya seperti apa ya teman-teman. Kan kita perlu modal, pengeluaran operasional itu harus kita buat sistem administrasinya, pembukuannya simpelnya teman. Jadi kita harus punya pembukuan yang jelas, yang rapi, supaya kita bisa melihat ya bagaimana kondisi perkembangannya ya, kita harus tahu di sana ya. Kita akan tahu teman kalau kita punya sistem manajemen administrasi yang jelas, yang rapi. Nah kemudian teman-teman yang berikutnya lagi ya, tadi ke-6, kemudian berikutnya yang ke-7 teman-teman, kita harus mulai memikirkan ya, kita harus punya memulai dari hal yang kecil ya. Kita sudah mulai berinvestasi ya. Investasi artinya kita walaupun tidak banyak, tapi kita sudah mulai menanamkan atau sudah mulai belajar untuk masuk ke dalam yang namanya dunia investasi ya. Jadi dari usaha kita ini teman-teman, berapa persen ya, sekian persen paling tidak sudah ada kita investasikan untuk apa? Untuk menambah modal, untuk mengembangkan usaha kita ya teman-teman. Nah itu yang ke-7 ya. Jadi ini hal-hal penting ya, kiat sukses, rahasia sukses bagi peternak burung puyuh yang harus kita pahami ya. Saya percaya teman-teman kalau kita sudah memahami hal ini ya, kalau kita sudah paham ya, sampai kita ke investasi ya, kita sudah mulai memikirkan ya, sudah mulai memikirkan kemudian investasinya, kemudian dana cadangan kita untuk pengembangan usaha ya. Gampangnya teman-teman ya, simpelnya kita sudah mulai ada tabungan khusus untuk pengembangan ya. Tabungan pengembangan itu penting ya, mulai dari maintenance perawatannya, jadi kita harus sisihkan sekian persen teman-teman. Nah kalau kita sudah masuk ke tahap ini, saya percaya teman-teman, apapun jenis usahanya ya, apapun yang kita usahakan, apapun yang kita kerjakan teman-teman, saya pastikan teman-teman akan berhasil ya, akan berhasil teman-teman. Nah ini sekedar sharing saja teman-teman ya, ini berbagi karena saya bisa membagikan ini karena saya sudah mulai teman, saya belajar dari hal kecil teman ya. Dari hal kecil ini saya mulai saya kaji, saya pelajari teman-teman ya, kira-kira apa saja yang membuat kita bisa berhasil ya teman-teman. Salah satunya itu tadi ya. Jadi saya sampaikan ada 7 hal penting. Yang terakhir adalah sistem tadi tabungan ya. Kita harus mulai nabung atau berinvestasi untuk pengembangan usaha dari ternak kita ya teman-teman ya. Jadi pada prinsipnya apapun ya, ini untuk berlaku untuk semuanya, nggak hanya peternakan, jenis apapun usaha kita. Kalau sistem ini ya teman kita lakukan, kita pahami, saya percaya teman-teman akan berhasil ya. Baik teman-teman, saya kira ini untuk video kali ini ya, ini yang melanjutkan dari bagian yang pertama, kiat sukses ya, kemudian rahasia sukses beternak burung puyuh ya. Doa saya, harapan saya teman-teman yang menonton video ini, teman-teman akan menjadi pengusaha peternak yang sukses dan berhasil ya di masa depan ya teman-teman. Baik itu mari bersama-sama, saya bukan menggurui teman-teman, tapi saya hanya sharing, berbagi pengalaman, dan mari bersama-sama teman-teman ya, dimanapun berada tetap semangat ya, tetap antusias dalam kita mengusahakan ya. Ini sebagai motivasi buat teman-teman, jangan pernah berhenti ya teman-teman. Kalau mungkin awalnya kepas-pasan belum ada untungnya, itu biasa teman-teman ya, itu biasa, itu sebagai pembelajaran ya, pembelajaran perlu kita kaji ya. Jadi kalau semua hal-hal ya yang saya sampaikan ini teman-teman sudah bisa pelan-pelan ya, sudah kita bisa lakukan, teman-teman saya percaya teman-teman akan berhasil ya, akan berhasil. Yang jelas teman-teman kita harus punya kesabaran ya untuk menunggu hasil ya, sabar, tekun, rajin, ulet ya teman-teman, terus belajar. Saya percaya teman-teman akan berhasil. Terima kasih yang sudah menonton video ini, sampai jumpa di video menarik lainnya. Terima kasih.